Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas? Jelas? Clear? Jelas, Pak. Ya, Pak. Jelas ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini Sabtu 21 Juni 2025. Ya, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan, dan masih diberikan niat yang baik oleh Allah, ya oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan mengajar. Secara nggak langsung sebetulnya apa yang Pak Arif lakukan banyak belajar juga dari seluruh mahasiswa. Karena manusia itu tidak ada batasan untuk belajarnya. Betul gak? Sekalipun dia seorang dosen ataupun guru besar, pasti tetap harus membutuhkan belajar. Jadi sebetulnya proses yang kita lakukan ini bukan berarti semua keilmuan itu Pak Arif pahami. Bisa jadi Pak Arif pun juga banyak belajar dengan kalian. Bisa jadi Pak Arif pun juga banyak berinteraksi dengan kalian, mengambil pengalaman-pengalaman yang memang setiap mahasiswa lakukan. Sehingga sebetulnya proses belajar mengajar itu bukan cuma berkaitan dengan pengetahuan, bukan cuma berkaitan dengan terbatas pada kelas. Nah, maka sebetulnya yang kita kembangkan dalam pembelajaran adalah lebih banyak pembelajaran yang sifatnya komprehensif. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah pembelajaran yang memang pembelajaran bukan hanya di kelas. Di kelas sifatnya hanya pemberian atau delivery materi, setelah itu diskusi dan beberapa pengerjaan mandiri itu dilakukan di luar kelas. Sehingga itulah kenapa harus ada yang namanya tugas. Itulah kenapa ya ada yang namanya kuis. Itulah kenapa akhirnya ada yang namanya ujian. Karena proses belajar itu bukan cuma dilakukan di dalam kelas, gitu ya. Nah, sebetulnya itu ada dasarnya. Kenapa Pak? Kenapa sih harus ada tugas di luar kelas? Kenapa harus berkelompok? Kenapa harus menyita waktu untuk mengerjakan gitu ya? Oh beda Pak, nggak kayak anak SD atau anak SMP sekarang kebijakannya nggak boleh mengerjakan tugas di luar dari kelas gitu kan ya? Nah itu ada sedikit perbedaan dari learning time-nya sebetulnya. Nah, lalu berikutnya adalah di mata kuliah kita, metodologi penelitian, kalau teman-teman masih ingat, Mbak Arif pernah katakan bahwa gitu ya, nantinya setelah mengikuti perkuliahan metodologi penelitian, diharapkan setiap mahasiswa dapat membuat proposal penelitian. Betul nggak? Pak Arif bilang kayak gitu kan ya di awal ya, dapat membuat ide atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk proposal penelitian. Nah, dalam perjalanannya tentu banyak yang sudah kita pelajari, betul nggak? Mulai dari metode penelitiannya, baik itu yang sifatnya metode penelitian kuantitatif maupun metode penelitian kualitatif, bahkan sampai analisis data, bagaimana data itu dianalisis, gitu ya, penggunaan referensi dan seterusnya. Ya, dari hal-hal tersebut, artinya pada tugas akhir mata kuliah, berarti setiap mahasiswa harusnya sudah mampu. Mampu apa? Sudah mampu untuk membuat yang namanya proposal penelitian. Sehingga proposal penelitian yang dibuat gitu ya seyogianya dapat dilanjutkan untuk membuat susunan proposal yang nantinya akan diajukan di dalam semester 7. Jadi udah nggak lagi semester 7 itu saya nggak punya judul Pak. Saya nggak tahu Pak mau buat penelitian apa. Nah kalau kalian semester 7 masih nggak tahu mau buat apa, berarti kalian belum lulus mata kuliah metodologi penelitian. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. So that's why tugas akhir mata kuliah nanti Pak Arif akan jelaskan ada dua luaran yang memang harus kalian lakukan. Kalian pernah ingat, kalian pernah mengerjakan bab satu gitu ya. Kalian pernah mengerjakan bab 2. Bahkan sebelum bab satu Pak Arif minta kalian buat mini proposalnya. Betul nggak? Nah, mini proposal yang Pak Arif minta dituangkan dalam bentuk judul, ya latar belakang masalah yang diambil, betul nggak? Lalu rumusan masalah atau tujuan penelitian langsung di situ, metodenya sama hasil yang diharapkan. Nah, dari situ baru dituangkan dalam bentuk format proposal utuh, gitu ya. Ada judul, ada ringkasan, ada latar belakang,
sorry, ada bab satu pendahuluan, ada bab dua literatur review ataupun kajian pustaka, ada bab tiga metodologi penelitian. Nah, dalam perjalanannya, kalian kan juga sudah membuat yang namanya proposal, lalu juga proposal itu sebetulnya dibuat berdasarkan referensi-referensi utama. Betul nggak? Nah, pada saat itu kan Pak Arif minta kalian suruh nyari referensi utama. Nah, dalam nanti tugas akhir, Pak Arif akan menambahkan bahwa kalian nanti bukan cuma bikin proposalnya, tapi bikin literatur reviewnya. Ada yang tahu sampai sini apa yang dimaksud dengan literatur review? Oh, maaf mau nanya, berarti Nah, UASnya itu secara tertulis atau membuat literatur hmm. review? Ini tugasnya project bukan tertulis. UAS kita kan metodologi penelitian Pak Arif udah jelaskan UASnya bukan tertulis kan, tapi UASnya adalah dalam bentuk project. Ada yang tahu nanti Pak Arif akan jelaskan. Maka hari ini Pak Arif akan jelaskan apa yang dimaksud dengan literatur review dan juga untuk keluaran yang berkaitan dengan tugas tugas akhir. Ya sebelumnya kita absen dulu. Betty hadir. Gusti mana? Masih di toilet. Hadir, Pak. Udah keluar. Udah keluar mana? Ayo mana orangnya? Belum ada. Atik, Iya, Aldo, Pak. mana Aldo? Aldo kemana, Bar? Kurang tahu, Pak. Anak, Gila, Miftah, Maret, Hadir, Pak. Akbar, Ilma, Fatir kemana, Betty? Nggak tahu, Pak. Ibras, Abai kemana nih? Hadir, Pak. Abai ada? Abai ada, Abai? Tiduran lagi ya? Ya, kita nggak ada. Nah, masukin. Nggak ada kabar juga ya, Bar? Rizky kemana ya, Bar? Terakhir saya tahu dari Pater dia ini, Pak. Apa? Kerja. Udah kerja, udah nggak mau kuliah. Ya, nanti Pak Arif ini kan semester depan. Yusuf, Hadir, Pak. Patan, kan aja deh. Saya Oke, sekarang kita coba cek proposal terakhir. Wah, udah sampai bab 3. Oke, sampai sini siapa pada saat itu yang belum dicek Yusuf ya? Yusuf kayaknya belum dicek. Nggak tahu Yusuf buat apa. Yusuf belum ngerjain ya? Oh sudah. Implementasi IoT, implementasi IoT pada sistem keamanan dan monitoring rumah pintar menggunakan Arduino Nano dan Blink App. Bikin apa, Sub? Jadi sebenarnya saya bikin implementasi pada smart home, Pak. Jadi Hmm. dari Arduino itu bisa saya kontrol, Pak. Dari kontrol lampu, kipas, dan mungkin keamanan rumahnya dari uh, keamanan dari jendela pintu, Pak. Jadi jendela Keamanan pintu tuh apa sih? kalau kebuka. Kak, keamanan di sini tuh maksudnya apa? Aman dari maling gitu ya? Maksudnya aman dari orang tidak dikenal ya, OTK ya? Iya, Pak. Ada dua sih keamanan, Pak. Itu Nah, keamanan dari maling sama keamanan dari sensor. Ada sensor gasnya, Pak. nggak maksud Tarif tuh keamanan di sini tuh keamanan dari orang yang nggak dikenal. Benar, Pak. Nah, terus katakanlah saya mau masuk ke rumah Yusuf. Nah, terus apa? Kalau Pak Arif belum dikenal sama sistem kamu, sistem apa yang mendeteksi? Nanti sistemnya mendeteksinya kayak semacam peringatan, Pak. Peringatan. Iya, Kan saya masuk peringatan nih, dari kan saya mau masuk.
Terus Pak Arif Ya, dideteksinya lewat sensor apa? Dideteksinya sen lewat sensor apa? dari Hmm? Kan contoh Patan. Patan udah dikenal, aduh punya Yusuf, masuk ke dalam, oh kedeteksi. Gimana caranya bahwa Patan kedeteksi, Pak Arif nggak kedeteksi sebagai orang yang udah dikenal? Nah, maksud saya tuh cara pendeteksiannya tuh lewat apa? dari secara dari sensor gerak sih Pak sebenarnya Pak. Sensor gerak. Kalau sensor gerak bisa mengenali orang nggak? Apakah gerakan Pak Arif sama gerakan Fatan kalau dideteksi pakai sensor gerak dapat kedeteksi bahwa saya adalah orang yang belum dikenal dan Fatan adalah orang yang dikenal? Bisa nggak? Hmm? Ini kamu nulis gini ya, pada penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sensor seperti sensor peer, sensor suhu, kelembapan, dan sensor MQ. Nah, pertanyaan Pak Arif gini deh, kamu pakai 4 sensor kan? Sorry, 3 sensor. Iya Pak, Nah, dari tiga benar Pak. sensor, 4 fungsi sensor ini, mana yang dapat mengenali objek? Kan kamu bilang keamanan. Nah, Iya tapi Pak. tadi kan keamanannya kan untuk orang yang belum dikenal atau dalam tanda kutip orang yang diduga atau patut dicurigai orang tersebut nanti akan jadi maling lah dalam tanda kutip gitu ya. Nah, pertanyaan Pak Arif Iya Pak. adalah, ya pertanyaan saya adalah, gimana caranya kamu mengenali bahwa orang itu adalah orang yang tidak dikenal sementara ada orang yang sudah dikenal. Sensor apa yang mendeteksi itu? Jadi kalau untuk sensornya Pak, nanti mungkin saya tempelin di bagian jendela Pak. Jadi kalau jendelanya nanti kebuka, mungkin sensor gerak itu akan merespon Pak ke aplikasi Blink saya Pak untuk membuatkan peringatan. Nah, Yusuf nggak nangkep apa yang Pak Arif ini kan. Pertanyaan saya gini, sensor gerak itu dapat mendeteksi atau mengenali orang atau tidak? Enggak sih Pak. Hmm. Sekarang kalau sensor gerak itu kan mendeteksi adanya gerakan. Contoh yang tadi Pak Arif bilang, Akbar nih orang yang belum dikenal. Fatan orang yang udah dikenal. Kalau Akbar orang yang belum dikenal sama sistem kamu, kedeteksi oleh sensor gerak, jendelanya akan terbuka nggak? Atau, Kalau atau pintunya akan terbuka nggak dari penjelasan yang tadi kamu jelaskan? belum sih Pak, belum terbuka Pak. Pasti akan terbuka karena adanya deteksi gerakan aja. Nah, maksud Pak Arif itu pengenalannya itu dari mana? Apa uniquely atau identifikasi person to person, orang per orang itu bisa dideteksi atau dikenali bahwa dia adalah orang gitu. Orang yang udah dikenal atau belum. Paham nggak maksud saya? Nggak, kamu nangkap nggak apa yang Pak Arif jelasin? Tangkap Pak. Nangkep. Nah, pertanyaannya, apa sensor atau inputan yang dapat mengenali seseorang? Yang lain paham nggak maksud Pak Arif? Yang lain paham maksud saya? Paham ya? Kalau katakanlah ada sebuah sistem keamanan rumah ya berbasis IoT atau kita kenal dengan smart home, berarti kan dia dapat mengenali atau mendeteksi orang tersebut orang yang memang anggota rumahnya atau orang tersebut adalah orang yang di luar dari anggota rumahnya. Paham kan ya? Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya adalah apakah sensor peer, peer itu kan gerak ya, motion kan, motion sensor kan, berarti kan dia akan mendeteksi ketika adanya gerakan atau dia akan mendeteksi ketika katakanlah dia menyentuh gitu kan ya sehingga nanti membangkitkan sebuah pulsa dalam bentuk sinyal memberikan input ke Arduino bahwa ini nih ada terjadi gerakan gitu. Nah, lalu yang berikutnya sensor suhu, berikutnya lagi sensor gas. Di antara ketiga sensor ini dapatkah mengenali seseorang? Pertanyaannya, Dari ketiga sensor itu mungkin yang dapat mengenali seseorang sensor geraknya Pak, birnya Pak. gimana caranya sensor gerak mengenali seseorang? Mungkin dari sensor gerak ini kalau misalnya ada interaksi Pak dari alat dari sensor tersebut maka Hmm. sensornya akan merespon ke Arduino. Mungkin dari Blink ini saya cuma menampilkan sebagai uh, peringatan aja Pak.
kalau ada orang tersebut. Kalau ada orang menampilkan sebagai peringatan gitu ya, Iya Pak, benar ditampilkan Pak. sebagai sebuah peringatan. Oke, pertanyaan saya berikutnya, apakah sensor, berarti kan kalau ada gerak itu kan masuk inputan ke Arduino ataupun ke controller. Nah, dari controller itu gimana? Berarti kan dia akan mendeteksi gerak. Gini, Sup, maksud saya, Sup, kamu nggak nangkep apa yang Pak Arif mau. Kamu paham nggak? Kalau Pak Arif mau tahu setiap mahasiswa itu absen atau tidak, berarti pakai apa teknologinya? Di kelas nih, di kelas ya. Bisa di kelas, Pak Arif mau absensinya otomatis. Saya nggak mau manggil mahasiswa. Kira-kira dari mana atau teknologi apa yang dapat mendeteksi bahwa ini mahasiswa hadir, ini tidak, ini hadir, ini tidak? Kira-kira bisa pakai apa aja? Ada yang bisa nyebutin? Izin menjawab Pak, izin membantu. Ya, apa Bar? Ke Face ID mungkin Pak. Apa? Face ID. SID. SID itu apa maksudnya? Face pengenalan wajah Pak. Oh, pengenalan wajah Face ID, Iya, betul. Nah, Face ID atau Face Recognition, benar nggak? Pengenalan wajah kan? Recognition itu kan rekognisi pengenalan. Berarti Face Recognition. Setiap muka orang unik nggak? Unik. Nggak akan sama. Mukanya Akbar sama mukanya anak mirip nggak? Patan. Mirip nggak Patan? Nggak mirip kan? Mukanya Ana sama mukanya Akbar, mukanya Betty sama mukanya Atik pasti kan beda. Nah, Pak, kalau dia kembar siam gimana, Pak? Kalau dia kembar, ya kalau dia kembar, berarti kan kemungkinan mukanya agak sedikit mirip. Sebetulnya ada lagi, Bar, yang bisa mendeteksi, yaitu pakai yang namanya apa namanya mata. Nah, mata itu di dalamnya kan ada retina, ya, ada retina. Nah, retinanya itu nanti dia sistem kamu pakai kamera, tapi mendeteksinya langsung si mata. Nanti ketahuan dia itu siapa. Itu sub maksud tarif itu satu. Yang kedua, bisa pakai sidik jari. Betul gak? Sidik jari orang itu sama atau beda? Beda setiap orang. Itu dua. Yang ketiga, bisa pakai kartu. Betul gak? Kartu yang namanya apa namanya kartu mahasiswa. Berarti kan kalau kartu mahasiswa itu teknologinya pakai apa kalau yang kartu? Pakai RF. RFID Pak. Ya, iya, pinter. Pakai RFID. Nah, baru kamu bisa bilang itu namanya sistem keamanan. Dan sekarang kamu pakai sistem keamanan, kamu mendeteksi tiga. Pertanyaan saya, dari mana rumah kamu amannya? Ada orang maling masuk, ada sensor gerak, truk, oh ada gerakan, silakan masuk, pintunya terbuka sendiri. Tapi nggak tahu yang masuk itu siapa. Paham nggak? Nah, maksud saya, kalau kamu mau fokus ke smart home, sebetulnya pengembangannya itu lebih ke arah tadi identifikasi user. Nah, kalau kamu mau lagi identifikasi usernya, itu pakai mata, namanya iris recognition. Nah, coba ya, ada iris recognition untuk pengenalan orang. Coba aja. Ada nggak? Nah, Data Science to 2021, pengenalan orang dengan support vektor mesin dan box counting menggunakan iris. Nah, misal kayak gitu. Implementasi deep learning untuk pengenalan iris mata menggunakan algoritma CNN. Pengenalan iris mata menggunakan CNN. Penerapan metode pembelajaran menggunakan ekstraksi fitur, algoritma, aplikasi deteksi iris mata manusia pada transaksi perbankan di masa pandemi COVID. Nah, itu teknologi yang baru kayak ginilah yang dibutuhkan. Sehingga judul kamu nanti fokusnya ke arah sistem keamanan dengan menggunakan irisnya. Nah, berarti menggunakan iris, menggunakan retina mata, itu contoh, gitu ya. Nah, kalau kamu nggak mau main ke situ, kamu kembangin, gitu ya, sistem untuk pengenalan. Kita ya selesai dulu ya, nanti tinggal. Nah, perancangan implementasi sistem presensi. Nah, misal kayak gitu pakai sidik jari. Atau kalau seandainya nggak mau yang tadi Akbar bilang, berarti face recognition untuk pengenalan wajah manusia. Ada kan pengolahan citra, pengenalan wajah. Nanti tinggal algoritmanya beda-beda. Ada yang pakai OpenCV, ada yang pakai CNN, ada yang pakai mesin learning lainnya lah banyak lah. Tinggal kamu kembangkan tergantung apa namanya referensi yang dari mana. Nah barulah nanti kamu bisa bilang bahwa sistem keamanan
rumah gitu. Pak, yang lainnya apa? Nah, sistem keamanan rumah itu kan berarti kan rumahnya aman baik secara eksternal maupun secara internal. Nah, berarti kalau secara internal boleh kamu tambahkan contohnya apa? Sensor gas. Nah, di dalam rumah kedeteksi ada gas dapur yang bocor misalkan. Berarti nanti apa kontrolnya, apa monitornya. Nah, itu secara internal. Atau tadi secara listrik, ketika listrik mati, sorry, ketika listrik ada arus singkat atau short current gitu ya. Nah, itu dapat memutus aliran listrik secara langsung. Nah, itu baru keamanan. Artinya keamanan secara internal maupun secara eksternal. Nah, kalau sensor suhu dan sebagainya boleh aja itu kan sebagai keamanan internal. Misalkan kalau suhunya panas banget siang hari gitu kan, berarti AC ataupun kipasnya bisa nyala secara otomatis. Tapi ketika katakanlah suhunya sudah dingin, ya sudah mati secara otomatis. Nah, itu boleh ditambahkan. Tapi maksud saya dengan sistem keamanan rumah, kamu tanpa menginikan unsur eksternal akan sulit. Lebih baik fokus aja ke arah tadi, mau PES, mau iris, gitu ya. Atau kamu mau deteksinya pakai apa? Eh, Video, berarti kan kalau video kan ini ya, apa namanya vision ya, computer vision. Nah, itu silahkan juga bisa. Tapi maksud Pak Arif itu lebih ke arah sistem keamanannya, gitu. Ya, nanti boleh dikembangkan ke sana. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Arif lanjut. Oke, tepuk tangan buat Yusuf. Ya, saya lanjut sekilas ya, Pak Arif. Sekilas saja. Berikutnya, ini Abai udah bangun, alhamdulillah Abai. Berikutnya saya mau siapa yang belum lagi ya Atik ya. Atik deh coba Pak Arif kayaknya lupa proyeknya Atik apa. Atik boleh jelasin lagi Atik. Kenapa Atik? Perancangan. Tik besok tiponya jangan di judul Tik. Masa bila di judul udah tipe perancangan Tik, bukan perancangan. Perancangan sistem monitoring cuaca gitu ya. Dan peringatan dini banjir berbasis IoT. Dilihat nih, kalau dilihat di sini berarti ada berapa objek atau ada berapa variabel yang akan diteliti. Secara garis besar ada dua, benar nggak? Yang pertama adalah monitoring apa namanya? Cuaca. Yang kedua adalah peringatan dini banjir berbasis IoT dengan menggunakan aplikasi MIT Inventor. Ini untuk monitoringnya aja. Tapi Pak Arif akan khusus ke monitoring cuaca. Sekarang pertanyaan saya, monitoring cuaca menggunakan sensor apa? Apa tik? Saya menggunakan sensor DHT 11 untuk mengukur suhu dan kelembapan udara, terus menggunakan sensor ultrasonik sama sensor hujan, Pak. Sensor hujan, iya. Oh, cuaca tuh berarti pakai inian ya. Cuaca tuh berarti pakai DHT. DHT itu kan suhu ya. Emang Ya, Emang mengukur DHT suhu dan itu kan kelembapan. berarti kan kalau cuaca kan ditaruhnya kan di luar ruangan ya. Mm-mm. Nah, kalau minggu lalu kan walaupun bohong-bohongan Pak Arif kan kasih tahu ya setiap sensor ataupun setiap IC itu kan ada yang namanya data data sheet ya. Nah, di dalam data sheet itu kan ada karakteristik dari setiap IC ataupun sensor yang digunakan. Pertanyaan saya, sensor DHT selama ini apakah cocok digunakan untuk di luar ruangan? Nah, nanti jangan-jangan kena panas matahari, pas trik siang hari, gosong sensornya, akhirnya rusak, tidak bisa mendeteksi. Nah, itu kalau seandainya memang bisa ya nggak apa-apa, itu satu. Yang kedua, kalau kamu itu kan monitoring cuaca ya, bagusnya sebetulnya monitoring cuacanya itu dalam bentuk prediksi. Tik. Ini saran Pak Arif ya. Buat tugas mah sebetulnya mah sok boleh-boleh aja kalau untuk skripsi kalau Pak Arif jadi pembimbingnya Pak Arif sih nggak mau sekedar ini. Artinya kalau cuma monitoring cuaca pakai DHT sekian derajat Celcius buat apa kamu pakai sensor di handphone pun juga udah ada. Ya nggak? Ayo, benar Iya, nggak? Pak. Betul ya? Iya, Pak. Nah, tapi harusnya kamu bikin prediksi. Nah, dengan prediksi gitu ya dalam 7 hari ke depan, wah cuacanya tuh berapa kisaran derajatnya.
Atau nanti diekuivalenkan kan kalau cuaca itu kalau BMKG dia terang gitu kan, berawan, cerah, kayak gitu-gitu ya. Itu kan kita bisa ekuivalenkan derajat sekian sampai sekian derajat Celcius itu berawan misalkan. Nah itu artinya tambahkan prediksinya, Tik. Itu baru cakep. Ya, Pak, Ya. tambahin prediksinya ya. Terus pertanyaan berikutnya, kalau cuaca itu kan berarti tadi prediksi ya. Kalau peringatan dini banjir itu pakai sensor apa? Peringatan dini banjir itu pakai sensor apa ya? Sensor apa, Tik? Kalau peringatan dini banjir, sensor apa yang dipakai? Atau sensor apa yang digunakan? Sensor ultrasonik, Pak, untuk mengukur ketinggian muka air. Ultrasonik ya? Pakai ultrasonik. Iya. Mengukur ketinggian, berarti pakai ultrasonik. Oh, Seandainya kalau airnya tinggi, jadi kayak terdeteksi gitu. pertanyaan saya gini sebetulnya. Nanti sensor ultrasoniknya itu akan ditaruhnya di mana ya? Di permukaan airnya, Pak. Permukaan air itu maksudnya di mana? Di bantaran sungai atau di depan rumah? Di depan apa? Kemungkinan di sungai deh, Pak. Sungai ya, sensornya taruh di sungai Iya. ya. Berarti untuk mengukur ketinggian Mm. air, nanti siaga ini gitu ya. Oke. Iya. Terus berikutnya, kalau hujannya gimana? Peringatan dini banjir berarti pakai sensor itu aja. Yang tadi kamu bilang Mm. pakai sensor hujan, Deteksi interaksi curah hujan deras. ini teh, baik kasih tahu. Jadi harusnya kamu menginikan dua inputan. Satu, intensitas curah hujan. Nah, sensor hujan itu jangan cuma mendeteksi, oh hujan, udah hujan sok ya gitu aja, tapi nggak ada kelanjutannya. Harusnya dia mendeteksi curah hujan atau intensitas hujan. Kan hujan itu kan bisa diintensitaskan kan ya. Hujannya itu ringan, hujannya itu sedang, hujannya itu berat, gitu kan ya? Bisa nggak? Bisa, Iya, Pak. berarti dia mendeteksi curah hujan satu. Ketika curah hujannya itu sedang, ditambah lagi air yang ada di sungai, bantaran sungai itu meluap sampai dengan sekian sentimeter, itu dikategorikan siaga. Curah hujan, intensitas hujan nanti diukurnya dua parameternya. Satu, curah hujan yang tinggi, yang kedua, lamanya hujan. Betul nggak? Di Jakarta, kalau intensitas hujannya tinggi, tapi lama waktunya sebentar, nggak akan banjir. Nah, yang banjir adalah ketika intensitas curah hujan tinggi, tambah lagi lamanya waktu hujan. Nah, berarti itu harus dimasukkan variabel waktunya. Nah, nanti divalidasi dengan ketinggian air. Buatnya buat prototyping aja, Tik. Jadi sensor kamu nanti taruhnya itu untuk, kan kalau di sungai-sungai ya, maksudnya atau kali-kali, contoh di Jakarta, dia tuh kan ada pengukur ya. Oh, tingginya udah 100 cm gitu. Oh, tingginya udah mendekati 150. Dia dikategorikan siaga, dia dikategorikan waspada, dia dikategorikan darurat misalkan atau apalah gitu. Nah, itu maksud saya. Artinya tinggal kamu nanti bikin prototyping. Prototypingnya itu miniatur kali. Nah, sensor curah hujannya dipasang juga di situ. Artinya untuk memvalidasi secara langsung ketika airnya itu naik, sensor kamu mendeteksi hujannya ini, nah sensor juga mendeteksi intensitas hujannya berapa gitu ya. Kan ada satuan ya, ditambah lagi lama waktu hujannya berapa. Nah itu baru cakep nih. Pak Arif mau kalau kayak gitu. Iya, Pak. Nah, kalau buat proposal, tapi kalau buat tugas, sok aja nggak apa-apa dilanjutkan ya. Buat tugas mah Iya, nggak Pak. apa-apa. Tapi kalau lebih bagus, nanti langsung aja dibuat yang seperti tadi. Itu baru bagus. Kalau cuma ngukur monitoring cuaca, cuacanya panas ini pakai DHT atau pakai AHT atau pakai DHT 22 itu normal cuman untuk deteksi aja. Ya, oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, siapa lagi ya yang belum ya? Saya belum. Siapa judul yang belum Pak Arif ini kan ya? Anak kali ya, anak kemarin kayaknya apa? Porklip ya? Saya belum. Saya lupa kamu judul kamu berubah deh kayaknya. Yang yang paling atas Pak yang ini, Ini ya. yang revisi.
tiga. Anak revisi. Sensor multiparameter. Pemantauan kualitas udara ambien. Udara ambien itu apa sih? Udara ambien adalah udara yang Oh, kamu ketawa kan, Pak Arif nanya beneran. Udara ambien itu apa sih? kita ukur di suatu lingkungan atau di suatu tempat, udara ambien ya. Mm-mm. Nggak, jelasin ke Pak Arif belum nangkap udara ambien itu apa. Kenapa harus udara ambien ditulisnya? Karena kemarin Pak Arif nyuruhnya nggak apa-apa katanya ya udah. Iya, enggak. Ambien itu apa sih? Udara ambien. Udara ambien adalah udara ambien merupakan udara alami di permukaan bumi yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, lingkungan, dan ekosistem. Udara yang berpotensi mengandung oksigen yang diperlukan. Oh, udara ambien itu berarti udara menjadi udara emisi dan udara ambien. Udara emisi, udara yang dikeluarkan oleh sumber emisi, knalpot, bermotor, cerobong, dan sebagainya. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi yang sehari-hari dihirup oleh makhluk hidup. Tapi kan kalau di Jakarta ya, udaranya kan sudah kecampur. Apakah itu dianggap sebagai udara ambien? Udara ambien itu udara yang memang secara secara alamiah gitu ya, secara lingkungan memang dia keluar gitu ya. Hmm, kamu deteksinya di pabrik ya? Iya, di PT-PT Oke. PT tertentu apa yang namanya? kita bakalan sampling gitu kata PT, enggak, beliau. maksud saya PT-nya itu Jadi PT apa? PT-nya PT apa? linknya kan masih mencar-mencar, kadang di sini, kadang di situ Apanya yang mencar? katanya. Sorry, sorry. Ini internet saya. Samplingnya, Samplingnya. iya melalui Undang-Undang Peraturan Permenkes Menteri Kesehatan kan udara ambien kan bisa diukur. Hmm. Jadi anak Nah, ukur udaranya. sampling, hmm, Kan anak 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 kan ngukur ngukur apa namanya? Ngukur udara. Pertanyaan ya, Pak Arif, udara mana yang diukur? Maksud saya tuh udara mana? Udara Bekasi, Bekasinya Bekasi mana? Bekasi kota, Bekasi kabupaten. Kalau Bekasi kota, Bekasi kotanya tuh di wilayah kecamatan mana, kelurahan mana? Kan beda kan? Contoh nih di Jakarta nih ya, ada di Jakarta. Udaranya, udaranya apa namanya tempatnya Tanah Abang dengan udaranya Pantai Indah Kapuk sama atau beda? Kan beda. Beda, Pak. Nah, itu maksud Pak Arif. Artinya kamu spesifik tuh ngambil udara mana? Udara ambien tuh udara lingkungan kan ya. Nah, sekarang ya, pertanyaan Pak Arif adalah udara mana yang ditangkap, yang diambil di pabrik ya, di tempat kamu magang. ya, Berarti kalau di tempat kamu magang, pertanyaan Pak Arif adalah tempat kamu itu menghasilkan polusi atau tidak. Takutnya ketika dia mengeluarkan polusi, dianggapnya bukan udara ambien, tapi udara emisi. Itu satu. Yang kedua, kamu kan mau mendeteksi sekarang, mendeteksi pemantauan kualitas udaranya itu di luar ruangan atau di dalam ruangan. Di mana? Di katanya dalam. sih di luar ruangan karena kita memakai sabuk dan perlengkapan apa nih lainnya. Oh, di luar ruangan berarti ya. Ya nggak apa-apa kalau mau di luar ruangan. Berarti kamu mau ininya di luar ruangan. Nah, ketika di luar ruangan, gas apa aja yang menjadi gas pembuangan dari pabrik kamu? Nah, nanti tentukan di sini kan udah ada nih. Ya, tadi kamu udah tuliskan ada suhu, kelembaban, ya. Terus ada Iya, CO2, ada CO, ada debu. Oke. Terus nanti dideteksi sama si sensor gitu ya. iya,
Ya, nanti ditambahkan ya udara luar ruangannya di PT mana ya? Hmm. Oke sih, dari Pak Arif sih oke. Ada yang mau ditanyakan? Fatan mau bertanya? Aman, Pak. Ada Akbar mau nanya? Apa anak nanya anak? Betty? Nggak ada, Pak. Udah ya. Ya, ya udah nah ini bagus, udah oke kok judulnya. Well, kamu ini kan nanti di sana di perusahaannya perusahaan apa ya, tapi kamu cari dulu kira-kira perusahaan ini mengeluarkan gas emisi atau enggak atau gas buang enggak. Kalau dia memang tidak mengeluarkan gas buang ya sudah fokus ke arah udara ambien atau udara lingkungan sekitar tersebut. Tapi kalau dia mengeluarkan gas buang, kalau menurut Pak Arif gini, maksud saya gini, kan ada ya perusahaan itu kan kayak contoh batu bara, betul gak? Batu bara itu diapain? Dibakar kan ya? Ya, dibakar ya. Nah, ketika dia dibakar, berarti kan dia mengeluarkan asap ya, mengeluarkan asap, mengeluarkan polusi. Nah, polusinya itu bagusnya adalah sebetulnya difiltrasi dulu, biar ketika dia diterbangkan ke udara, di udaranya itu tidak kotor atau tidak mengganggu pencemaran lingkungan. Atau kalian pernah ini enggak? Pernah apa nih tahu Farid pernah jelasin ya yang bentar, namanya apa ya? Pasti pembakaran sampah tuh. Insinerator, Pak. Ya, ya insinerator betul. Siapa yang bilang? Gitu ya. Bila ya. Nah, insinerator ya. Nah, insinerator yang bagus itu, dia itu di dalamnya tuh udah ada filternya sehingga ketika katakanlah dia, nah ini kan insinerator nih, sampah dimasukkan, terus kan ini ada apa namanya polusi ya dalam bentuk asam. Nah, kalau perusahaan kamu ada polusi kayak gini, fokusnya bukan di ambien, tapi fokusnya ke ininya nih. Kalau menurut Pak Arif spesifik langsung ke situ baru bagus. Nah, pasti alat kamu nanti ketika dapat mengukur itu pasti dipakai di perusahaan. Nah, karena dia udah langsung dapat mendeteksi itu gitu. Gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya enggak ya sudah udara lingkungan aja. Contoh ini pabriknya gitu ya. Ini contoh ini pabriknya ya sudah kamu taruh beberapa titik sensor untuk mengukur kualitas udara di lingkungan sekitar ini. Itu cukup boleh. Gitu. Paham? Oke, mantap. Ada yang mau tanyain? Tidak? Anda mau ditanya? Tidak. Tidak mau ya. Oke, kalau tidak mau ditanya kita lanjut. Terima kasih anak Pak Arif. Berikutnya saya mau ke siapa ya? Satu lagi deh. Siapa kira-kira yang mau diinfokan? Abai, Abai mana? Abai udah masuk belum tadi? Baik, kamu kuliah baik, bukan kipas angin yang kuliah. Ini ikut cuma orangnya nggak ada. Mana baik? Baik, baik. Yang suruh masa Pak Arif udah ngomong yang suruh dengerin kipas angin nama baik. Siapa lagi? Siapa yang mau dicek? Punyanya siapa? Silakan. Satu lagi sampling lah. Ya, saya, Pak. Boleh nggak, Pak? Akbar, boleh. Ya Akbar. Kok Akbar mirip sama anak? Kalian janjian nggak? Enggak, Pak. Oh, keluarga janjian. Ya kalau janjian ya nggak apa-apa. Berarti kan ini kan gas emisi ya, Bar. Ya. Gini, Bar. Kalau saran Pak Arif gini, Pak Arif paham lah apa yang mau kamu buat sebetulnya. Iya. Maksud saya gini, kamu coba deh, Bar, sebelum mau bikin penelitian ini, kamu datang ke tempat uji kir. Tahu Hmm. nggak? Uji kir. Kira itu apa, Pak? Uji kir mobil. Bentar, saya lupa singkatannya. Kita lihat di Google aja ya. Uji kir mobil. Kir itu apa ya? eh, Niaga untuk memastikan kendaraan tersebut layak kok. Kalau kir nanti terlalu ini ya, terlalu banyak yang dicek deh. Jangan deh. Uji emisi aja deh.
Tempatnya, tempat uji emisi kendaraan. Maksud saya tuh yang tempatnya tuh udah tersertifikasi, bukan yang bukan yang apa namanya, bukan yang asal gitu. Bukan bengkel gitu Pak, bukan Bukan bengkel-bengkel. bengkel gitu, betul betul bukan bengkel, tapi yang dia yang sudah tersertifikasi. Pokoknya gitulah satu gitu. Kamu cari ke sana dulu. Setelah itu kamu tanya dulu, Pak, di sini tempat tempat pengujian emisi ya? Oh iya betul deh. Di sini pengujian emisinya apa? Mobil atau motor? Dia bilang mobil, misalkan, atau motor gitu. Oh oke. Bedanya apa? Gitu kan? Terus tanya lagi, kira-kira yang dicek itu apa aja? Oh ternyata yang dicek itu ternyata satu gitu ya, dari asap hitam atau putihnya asap. Nah, kamu catat tuh. Berarti asap hitam atau asap putih satu, ya kan? Berarti kan kalau asap hitam atau asap putih berarti nanti kita pakai sensor untuk mendeteksi warnanya satu gitu. Yang kedua, yang dicek apa lagi Pak? Yang dicek misal dari bau asapnya. Nah, berarti kalau dari bau asap bisa pakai electronic noise atau hidung elektronik karena kan aroma penciuman, betul gak? Oh, spesifik apa Pak yang di ini kan? Oh, ternyata kalau tadi bau asap itu nanti kamu cari unsur kimiawinya apa. Nah, nanti bisa pakai MQ, paham nggak? Iya Bang. Nah, bisa pakai sensor MQ gitu caranya. Lalu cek lagi. Terus apa lagi Pak yang dicek gitu ya? Yang dicek adalah misal dari eh, apa ya? Ya pokoknya dari gas buang tadi apa aja yang diinikan kamu kerucutkan gitu ya. Nanti kamu baru tentukan sensornya berupa apa. Nah, nanti kamu cek alat tersebut gitu ya. Nah, itu kan berarti kan alat yang sudah tersertifikasi. Nah, kamu bikin, Pak, ini alatnya tuh kayak gimana? Oh, alatnya kayak gini, alatnya besar dan sebagainya. Berarti itu kekurangan nggak Iya, iya. dari alat itu? Nah, kamu bikin portable-nya, Bar. Satu. Berarti bikin portable yang alat uji emisinya itu bisa dibawa kemana-mana dan mudah. Satu gitu. Yang kedua, kamu cek lagi. Mungkin bisa jadi dari segi kecepatannya. Untuk menggunakan alat yang tadi, ternyata tuh berapa lama, Pak? Oh, harus 1 jam. Nah, kamu cari bisa lebih cepat atau enggak? Nah, itu dua. Berarti kita main di portable, main dari segi kecepatannya. Yang ketiga, mungkin bisa jadi pas pada saat pengujian, gitu ya. Hmm, nah, paling dua itu sih, dua itu juga udah oke kok. Nah, nanti tinggal alat kamu dibandingkan dengan alat yang tadi. Artinya ada uji kendaraan, kamu uji emisinya. Oh, ternyata benar nih. Yang pertama tadi, asapnya ya justifikasi warnanya ini. Berarti di alat kamu bisa mendeteksi. Oke, good. Berarti tingkat persentasenya katakanlah 95%. Berarti bagus. Yang kedua, mendeteksi dari si unsur kimianya. Oh, dapat dideteksi. Berarti bagus. Nah, berarti udah portable, udah lebih cepat, ditambah lagi akurat juga. Nah, itu yang diharapkan. Kalau itu sudah bisa, berarti penelitiannya berjalan dengan baik. Nah, tambah lagi gini, Pak, ada nggak di alat ini dia tuh bisa mendeteksi log activity atau monitoring? Nah, itu nggak ada kan di dia pasti kan? Nah, Ya jadi nggak. kamu tambahkan. Nah, ada penginputan lah, maksudnya pada tanggal berapa, ini berapa, gas buangnya sekian, berarti kan monitoring ya. Nah, syukur-syukur monitoringnya kamu tambahkan agar bisa dideteksi secara database. Apapun lah, Pak Arif nggak minta kamu kembangkan web sendiri lah. Pakai aja yang sudah ada banyak kan. Nah, cuman maksud saya yang penting hasil dari uji aktivitasnya itu bisa masuk ke dalam database. Nah, itu aja sebetulnya. Nah, kalau itu bisa, berarti good. Mantap. Nanti kalau judul bisa disesuaikan lah nama judulnya. Tapi poinnya itu, kalau itu bisa dilakukan baru entah menurut Pak Arif. Artinya fokusnya ke arah sana tadi. Gitu ya. Eh, izin bertanya Pak. Hmm. Berarti untuk kalau memang ini nanti sekiranya saya mau jadikan tugas akhir, saya perlu riset dulu ke tempat ini ya Pak. Yang Ya nanti observ Pak ya. Maksudnya gini kan, kalau di dalam penelitian kan observasi itu kan juga dimasukkan kan dalam diagram alir penelitian. hmm, Artinya sebelum kamu melakukan atau membuat sebuah rancangan konsep prototipe-nya, berarti kan kamu harus tahu dulu di lapangan itu seperti apa. Nah, berarti masuk dalam penelitian, nggak apa-apa dimasukkan. Itu Bar. Oke? baik Pak, terima kasih. Oke.
Sip, dah gitu ya. Itu sampai sini ada yang mau tanyakan? Yang lain nggak ada? Mana Abai masih kipas angin? Ya udah biarin. Dan sekarang kita lanjut. Nah, Pak Arif baru mau masuk ke ini. Terus apa yang sebetulnya dibuat Pak? Jadi gini, dalam tugas akhir mata kuliah, ya silakan kalian nanti setiap mahasiswa diminta untuk membuat yang namanya ide dan gagasan yang dituangkan sebagai proyek tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Ide dan gagasan tersebut dibuat dalam bentuk yang pertama, proposal penelitian. Kan kalian sudah punya proposal kan? Nah, nanti proposalnya tinggal dirapihkan. Artinya bab satu, bab 2, bab 3 sesuai ketentuan format dari GGU, nanti kalian submit lagi. Yang kalian betul-betul sudah yakin. Kan tadi ada beberapa revisi kan? Atau mungkin dengar dari cerita teman yang tadi, kayaknya proposalnya masih belum pas nih gitu. Nah, baru kalian submit lagi gitu ya. Yang kedua, silahkan kalian buat manuskrip penelitian, ya setelah proposalnya jadi, buat manuskrip penelitian, gitu ya. Manuskripnya isinya sebetulnya penelitian di proposal sama aja. Ya, contohnya kayak gimana? Pak Arif sudah memberikan contoh di sini. Contoh Pak Arif kayaknya kasih beberapa deh. Nah, contoh ini. Misal ya, nama judulnya Implementasi Internet of Things pada Layanan Kesehatan, Literatur Review. Nah, di sini ada judulnya, gitu kan? Ada kata literatur review-nya. Terus di sini ada penulisnya, silahkan masukkan nama kalian. Terus kalian kasih abstraknya. Nah, abstraknya kan boleh kalian masukkan. Bedanya apa, Pak? Yang pada saat Pak Arif bilang, jadi penulisan abstrak itu nanti ada dua bedanya. Saya cepat pakai ini deh. Nah, ada dua model penulisan abstrak. Abstrak untuk penelitian literatur review sama abstrak dalam penelitian studi eksperimen. Eksperimen itu yang kalian lakukan dalam skripsi. Nah, kalau dalam abstrak penelitian literatur review harus ada yang pertama latar belakang ya atau poin masalah utama. Poin masalah utama. Yang kedua harus ada yang namanya tujuan penelitian. Yang ketiga harus ada metode. Yang keempat hasil yang diharapkan. Kalau dalam studi eksperimen ada sedikit bedanya. Pertama tadi latar belakang sampai dengan metode, gitu ya. Ya ini. Lalu berikutnya adalah hasil, ya hasil yang didapatkan. Yang kelima adalah gaps atau saran penelitian untuk pengembangan. Bedanya itu, ya. Nah ini bedanya untuk abstrak di penelitian literatur review. Setelah itu kan ada pendahuluan sama kan? Kalian ceritakan latar belakang masalah gitu ya dan tujuannya untuk apa. Setelah itu ada landasan teori, silahkan dimasukkan sesuai dengan teori kalian kan, betul nggak? Setelah itu baru kalian masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan nanti kan kalian punya beberapa studi literatur ya, sudah punya beberapa referensi, benar nggak? Nah, contoh misal yang tadi yang Pak Arif bilang, katakanlah literatur review untuk uji emisi kendaraan bermotor. Nah, dalam uji emisi mungkin kan ada beberapa gas tuh ya. Nah, berarti diklasifikasikan tuh dalam beberapa gas tadi. Itu contoh kalau untuk gas. Kalau untuk ini contoh IoT tadi untuk pelayanan kesehatan. Ternyata implementasi IoT untuk pelayanan kesehatan itu dibagi dalam beberapa. Yang pertama, untuk perawatan klinik. Dijelasin perawatan klinik itu untuk apa aja. Nah, di sini untuk pemantauan jarak jauh gitu kan, mungkin aja IoT bisa digunakan untuk pemantauan jarak jauh pasien. Sehingga gitu ya tidak perlu apa namanya dokter itu berjaga full di ruang tunggunya. Terus berikutnya ya ini diceritakan gitu ya. Pas diceritakan mungkin kan diambil dari beberapa penelitian. Oh ternyata keadaan beberapa aplikasi terkenal dalam Internet of Medical Things itu pertama ada GPS. Penelitian siapa yang menggunakan GPS? Yang kedua, oh ada perangkat gelang. Ya, gelang kesehatan gitu kan ya untuk mendeteksi detak jantung. Nah, itu ternyata ada penelitian dari SIPWI. Artinya sebetulnya beberapa penelitian yang sudah kalian dapatkan atau baca itu cuma dituangkan dalam bentuk narasi.
sehingga menjadi satu buah penelitian literatur review. Sampai sini bisa ditangkap. Ini contoh, misal dari si ini. Atau tadi Pak Arif juga contoh lagi, ini ada systematic literature review, ya method for identifying efficiency and photovoltaic technology as a renewable energy innovation. Silahkan nanti, Pak, struktur mana Pak yang mau dipakai? Mungkin kan beda-beda. Di sini ada metode gitu ya. Mungkin beda-beda. Pak Arif nggak batasi kalian mau pakai contoh yang mana. Yang penting secara strukturnya Pak Arif sudah berikan contohnya. Silahkan kalian mau pakai strukturnya yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh, gitu ya. Nah, nanti kalian tulisnya dalam bentuk template Checkers. Nah, ini template-nya. Jadi kalian nanti tinggal sesuaikan buat template-nya di sini. Ini judulnya, kalian ubah ininya. Terus ini author name-nya, silahkan kalian sesuaikan. Lalu ini abstraknya, silahkan kalian sesuaikan abstraknya. Ya, termasuk ini latar belakang pendahuluan. Nanti kalian ganti aja ininya menggunakan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya, lalu metodenya kalian tulis metodenya. Ya, lalu hasil dan pembahasan ini kan indikasi kalian ganti jadi hasil dan pembahasan. Nah, baru berikutnya ini adalah kesimpulan. Ya, acknowledgement itu ucapan terima kasih. Kalau kamu mau mengucapkan terima kasih ke siapa, berarti misal mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Fatir telah memberikan. Nah, itu contoh. Boleh aja, nggak apa-apa. Silahkan lah, Pak Arif bebaskan. Lalu ini referensi atau daftar pustakanya. Artinya sama sebetulnya, cuman Pak Arif minta kalian pakai template-template ini. Biar jadi satu aja sebetulnya. Sebenarnya nggak jadi masalah untuk template yang manapun. Gitu ya. Nah, nanti kalian buat satu manuskripnya. Setelah itu, yang ketiga, kan karena kalian nanti eh, ini belum tentu nanti setelah UAS, karena UAS kan cuma 2 minggu, jadi Pak Arif minta kalian buat presentasi secara mandiri. Artinya dari penelitian yang sudah kalian lakukan, proposal yang sudah kalian tulis, kalian presentasikan. Presentasinya jangan lama-lama ya, cukup maksimal 10 menit. Sama kayak presentasi proposal juga cuma 10 menit. Nah, lalu pelaporan tugas akhir, Pak Arif minta nanti dikumpulkan paling lambat Rabu 9 Juli. Kayaknya masih ada waktu kurang lebih berapa minggu? 28, 5 ke 9. Berarti kurang lebih masih ada hampir 3 minggu lah. Saya rasa harusnya cukup sampai dengan ini. Karena kan sebetulnya proposalnya udah ada kan kalian kan. Tinggal menambahkan manuskrip dan seterusnya. Indikator penilaian, satu, proposal penelitian, Pak Arif ini kan 30%. Aspek yang dinilai, latar belakang, ya tujuan, tinjauan pustaka, metode, dan sistematika serta format proposalnya seperti apa. Lalu untuk manuskrip penelitian, saya kasih 40%. 40% dalam bentuk apa, Pak? Keutuhan struktur, ya sintesis literatur, kejelasan argumen dan pembahasan, serta citasi dan daftar pustaka yang digunakan. Terakhir, presentasi dinilai 30%, ya penguasaan materi, keterampilan, tampilan media, dan respon terhadap pertanyaan. Pak, kan online, Pak. Pertanyaannya gimana? Pak Arif nanti yang nilai sendirilah respon terhadap pertanyaannya seperti apa. Nah, ini 3 poin ini yang kalian harus lakukan gitu ya, proposalnya, manuskripnya, sama video presentasinya. Nanti masing-masing silakan diupload pada Adlink ya. Di Adlink nanti UASnya artinya nggak dalam bentuk tertulis, tapi kalian mengerjakan proyek ini semua. Itu penjelasan singkatnya. Sampai sini yang mau tanyakan? Nah, Abai udah ada. Ada yang tanyakan? Baik. Saya Pak mau bertanya. Ya, apa Tik? Nanti presentasinya berarti kita bikin PPT kan Pak? Betul, kamu bikin PPT. Terus PPT-nya. presentasinya itu tatap muka atau itu bikin video gitu? Bikin video aja tadi kan, bikin video bikin. presentasi mandiri. Kalian boleh bikin Presentasi. sendiri lewat Zoom atau boleh direkamin sama temennya, boleh misal nanti minta tolong sama anak gitu ya, lagi barengan, lagi gantian. Kan cuma 10 menit kan, maksud Pak Arif kan nggak lama, hanya 10 menit. Kenapa 10 menit Pak? Karena standar presentasi untuk proposal atau skripsi itu nggak boleh lama, hanya 10 menit. Berarti Itu PowerPoint. Mm-mm. itu ntar mau nanya dulu Pak. Berarti kita tuh nanti itu buat kan kita udah bikin video, nanti itu diposting ke YouTube atau langsung kirim videonya aja Pak? Kamu posting ke YouTube, lalu dari YouTube nanti linknya itu dimasukkan dalam inian boleh. Kan gitu kan, sama aja kan.
Ya, Jadi Pak. posting ke YouTube pribadi, ya entah kamu nanti mau simpannya public atau private, Pak Arif nggak ini kan lah, setelah kalian. Kalau kalian mau masukin ke YouTube itu lebih bagus sebetulnya. Nanti link dari YouTube-nya sama kan, kayak beberapa video pembelajaran kalau nggak salah ya. Video pembelajaran yang Pak Arif lakukan pun juga beberapa kan kalau nggak salah Pak Arif masukkan dulu dari YouTube. Nah nanti tinggal di attach linknya. Bisa nggak kayak gini? Nah, ini pertemuan 12, ini kan dari YouTube. Nanti baru kalian attach linknya. Gitu ya, itu boleh tik. Jadi biar nggak berat. Atau masukin ke Google Drive dulu, baru diri kan boleh. Tapi biar enak sebetulnya kalau add link, ya pengalaman Pak Arif kalau ditaruh di Google Drive dia tuh nggak akan muncul. Nah, tapi munculnya itu kalau dari link YouTube. Kan YouTube juga boleh aja kalian private kan. Artinya kalau kalian, apa maklum Pak, nanti dilihat sama orang lain. Boleh aja di private. Yang penting linknya dikasih ke Pak Arif. Nanti nggak bisa dibuka takutnya. Ya, oke. Berarti Silakan. PowerPoint-nya itu, Pak, PowerPoint-nya nggak wajib ada di video kita. Berarti kita bisa jelasin secara mandiri doang, Iya, PowerPoint-nya. boleh. Boleh dijelaskan aja dalam bentuk video kan. Karena yang Pak Arif minta adalah video presentasinya. Gitu nak. Ya berikutnya siapa sih ini para Dila. Silakan Dila. Pak, kan kita kan baru nulis sampai bab 3 ya, Pak. Itu diselesain sampai eh, kesimpulan atau gimana, Pak? Iya, kan kan dari Pak Arif bilang dalam pembuatan literatur review itu jadi gini. Literatur review itu adalah kajian untuk mengambil intisari dari berbagai penelitian orang lain yang sudah kalian baca. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini, gampangnya ya, gampangnya gini. Contoh Akbar. Akbar udah baca 50 artikel. Paham nggak? Berkaitan dengan, gitu ya, berkaitan dengan pengujian atau sistem pemantauan atau monitoring yang berkaitan dengan uji emisi kendaraan. Ternyata Akbar udah dapat 50 artikel. 50 artikel itu udah Akbar baca. Gimana caranya orang lain itu dimudahkan bacanya tanpa dia harus membaca 50 artikel. Maka dibuatkan yang namanya systematic literature review atau literatur review aja. Paham ya? Nah, maka literatur review sebetulnya ringkasan dari beberapa artikel yang sudah kita baca tentang topik tertentu yang dimuat atau dibuatkan dalam bentuk satu manuskrip. Gitu, Dil. Nah, berarti kan kesimpulannya boleh nggak? Boleh aja. Kan tadi juga sebetulnya bukan penelitian eksperimen. Bukan penelitian yang kalian bukan buat alatnya langsung. Paham nggak? Jadi kalian hasil baca dituangkan dalam bentuk manuskrip itu aja sebetulnya. Jadi kesimpulannya ada, kan ada kan ya. Kesimpulan itu kan boleh menceritakan contoh tadi implementasi IoT dalam layanan kesehatan. Berarti kan bisa disimpulkan. Gitu, Dil. Iya, Pak. Paham gak, Dil? Kalau kalau kurang paham nggak apa-apa tanyakan lagi. Pak, Ana mau nanya, kalau misalkan proposal penelitian itu berarti Nah, itu cuma sampai bab 3-nya doang kan, Pak? Kan masih belum buat tahu. Ana sampai bab 5 nggak apa-apa lah kalau mau. Sampai bab 3, bab 3. Kan proposal namanya, proposal sampai bab 3. Kalau sampai bab 5 skripsi nanti. Ya, ada lagi? Silakan yang lain nggak apa-apa, Pak. Mumpung 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 belum dikerjain, jadi silakan ditanyakan. Nanti kalau dikerjain ini yang bingung nanti pas udah mau ngerjain ini gimana caranya. Nah, silakan ditanyakan. Betty ada pertanyaan, Betty? Ada, Pak. Ya, apa? Saya mau tanya, ini kan kita udah bikin proposal. Itu pakai judul yang itu untuk di literatur review-nya apa boleh diganti? Boleh gini. Iya, sebenarnya Pak Arif tuh gini, saya tuh nggak pernah ngelarang judul itu berganti. Tapi yang nggak boleh berganti adalah topik penelitiannya. Paham ya? Kan kalau topik penelitian, contoh Betty bikin topik penelitian tentang apa namanya? Kamu bikin apa sih, Bet? Kemarin Smart Globe, Pak. apa? Smart Globe. Iya, smart gloves ya, yang sarung tangan itu ya. Nah, bikin smart gloves ya udah. Yang penting ceritanya tentang smart gloves. Kalau judulnya mau diganti silahkan nggak apa-apa. Karena untuk judul manuskrip kan nanti akan disesuaikan. Harapannya gini sebetulnya. Harapannya nanti dari manuskrip itu Arif akan cek gitu ya. Kita akan cari jurnal gratis. Nah, dari jurnal gratis itu kita akan blast, kita masukin. Nah, nanti mungkin nggak semuanya Pak Arif makanya akan lihat dulu. Kalau yang memang memungkinkan nanti kita akan coba publish gitu. Ada lagi yang lain?
Tapi kalian nggak diwajibkan untuk mempublish, makanya cuman sampai pembuatan, setelah itu dikumpulkan, itu aja. Nah, ada lagi yang lain? Ada lagi pertanyaan? Anak lagi, anak? Tidak ada? Sub? Cukup Pak. Itu saja sih saya Pak. Ya cukup ya, paham ya. Silakan nanti dibuat ya 3 poin ya. Satu, tadi proposalnya dirapikan lagi. Yang kedua, dituangkan atau dibuat dalam manuskrip. Ya kalian baca dulu, pahami dulu sebetulnya literatur review ini apa sih gitu. Cara nulisnya tuh kayak gimana. Oh ternyata nulisnya kayak gini. Dapatlah kalian poinnya. Nah, dalam nulis literatur review yang bagus adalah minimal 25 referensi. Jadi minimal referensinya 25 artikel. Minimal 25 artikel ya Pak. Ya, Ana baru 15 doang sih. berarti nanti ditambahin lagi ya. Ada 25 artikel yang sama, yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian kalian. Ya, nah dari situ baru kalian kumpulkan jadi satu, dituangkan dalam bentuk manuskrip. Nah, dari manuskrip tadi, kan proposal udah ada, manuskripnya udah ada, kalian buatkan presentasinya. Yang diupload adalah video presentasi maksimal 10 menit, nggak lama ya, itu yang dikumpulkan gitu ya. Ada lagi yang mau tanyakan untuk yang lainnya? Ada? Cukup? Pak, Hmm. itu buat pertanyaan-pertanyaan itu gimana, Pak? Untuk pertanyaan itu apa? Nggak paham Pak Arif. Nggak jadi Pertanyaan. Nggak apa-apa, pertanyaan apa maksudnya? pertanyaan itu tadi kan ada nilai yang buat Oh, indikator pertanyaan. pertanyaan. Ya, indikator pertanyaan sebenarnya ya secara nggak langsung kan Pak Arif udah paham indikator, maksudnya kalau Pak Arif dari presentasi kalian Pak Arif sebetulnya udah paham maksudnya untuk indikator pertanyaan itu apa. Nah itu juga kan bobotnya cuma 5 ya, cuma 5 poin ya, 5 dari 100 lah, nggak banyak maksudnya. Pasti Pak Arif kasih nilai maksimal lah untuk yang itu, jadi nggak perlu ada pertanyaan, nggak apa-apa. Kalian cukup presentasi aja sampai 10 menit ya. Gitu. Ilma tadi mau nanya apa? Enggak, untuk apa template sama contohnya tadi nanti dikirim di grup atau di adlink, Pak? Nanti kan di Adlink kan Pak Arif kasih yang uraian tugasnya. Di situ kan sudah ada linknya ya. Jadi nanti kalian tinggal download dari dokumennya dulu. Yang tugas akhir tadi, yang PDF. Nanti di situ ada test link, baru kamu ambil dari situ. Oke, Pak. Gitu Terima ya. kasih, Bu. Oke, mungkin itu untuk kuliah kita hari ini. Sekali lagi terima kasih, satu semester sudah bersama gitu ya dalam mata kuliah metodologi penelitian. Pak Arif mohon maaf jika banyak kata-kata ya ataupun perbuatan ataupun yang lainnya, karena Pak Arif juga manusia pasti banyak kurangnya, terutama dalam berinteraksi gitu ya. Selama satu semester ini saya dimohonkan untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan terima kasih. Mudah-mudahan nilainya semuanya bagus. Pak Arif sih inginkan sebetulnya yang keluar itu cuma 2 nilai, antara A atau B gitu ya. Kalaupun katakanlah mungkin nanti akan ada yang dapat nilai C, ya berarti memang ada beberapa komponen nilai yang memang belum kalian selesaikan gitu ya. Jadi harapannya mudah-mudahan semuanya bisa lulus ya, semuanya bisa lulus dalam mata kuliah, melanjutkan nanti di semester 7 sehingga nanti di semester 8 bisa lulus semuanya tepat pada waktunya gitu ya. Nah harapannya makanya dengan adanya mata kuliah ini sebetulnya saya targetkan untuk keluarannya berupa proposal ataupun manuskrip, sehingga ketika kalian nanti masuk ke dalam proposal tidak perlu membuat dari nol. Artinya ada beberapa hal yang memang sudah kalian ketahui, ada beberapa hal yang memang sudah kalian punyai gitu ya, sehingga bisa diteruskan dalam bentuk proposal. Walaupun sebetulnya bisa jadi nanti kalau kalian pas pada saat proposal bisa jadi judul atau topiknya berubah karena keinginan dari dosen pembimbing masing-masing. Itu silahkan aja. Yang penting kalian sudah punya basicnya. Mungkin itu yang bisa Pak Arif sampaikan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mudah-mudahan perkuliahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Terima yuk, kasih, Pak. semuanya, yuk, terima kasih.